biasa ini HP saya mati tiba-tiba nih. Baik, kita mulai aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan, dan selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, biasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya mohon maaf karena teknis ya tadi terkait dengan jaringan di sini. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Selamat datang di program untuk harus riset dan publikasi ini sejatinya adalah pertemuan yang ketiga ya. Sekali lagi mohon maaf tadi saya bersetia menunggu ya hampir 10-15 menit nih. Alhamdulillah ya ini saya ini juga ininya mati juga nih. Baik, menghemat waktu hari ini ada pembicara kita yaitu Bapak Hasbi Siddiqi ya, MSc yang akan memaparkan terkait dengan metode penelitian, dan nanti kalau ada waktu saya juga akan membahas juga terkait dengan metode penelitian kualitatif ya. Insya Allah besok juga akan berlanjut juga ke kuantitatif lebih detail, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya. Baik, menghemat waktu saya persilakan kepada Ustaz Hasbi Siddiqi untuk memaparkan materinya terkait dengan riset metodologi baik di dalam bidang ekonomi dan bisnis syariah. Kepada Pak Hasbi Siddiqi MSc, saya persilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Hasbi. Sangat jelas. Ya, mungkin di sini saya hanya ingin sharing ya. Ini tentang metode penelitian ekonomi dan bisnis syariah ya, Pak Dr. Misno ya. Oh iya. Nah, ini karena ada kata-kata syariahnya ya, maka kita harus ini juga nih ya, tidak boleh lepas juga dari yang berbau syariah atau berbau Islam ya. Nah, bicara syariah atau Islam ya, walaupun sebenarnya itu antara syariah dan Islam itu sebenarnya beda ya. Kalau syariah itu tata cara ya, kalau Islam itu ya ininya objeknya ya, atau ininya yang menjadi subjek atau objeknya gitu ya. Nah, tapi sering sekali kita itu menyamakan ya. Oke lah, kita mungkin lepas dari istilah-istilah ya, yang intinya itu maksudnya adalah bagaimana Islam ya ini bisa menggunakan atau mungkin ya selama ini kita selalu membayangkan Islam itu adalah sesuatu yang irasional atau sesuatu yang tidak bisa diukur, tapi sebenarnya Islam pun bisa diukur ya dengan metode-metode penelitian gitu ya. Dan bahkan ya apabila kita tarik ke sejarah dulu ketika Rasulullah SAW ya, ketika berperang ya, Rasulullah SAW itu selalu melakukan analisa ya, melakukan analisa-analisa yang mana itu tidak jauh dari kuantitatif dan kualitatif ya. Contohnya ya ketika perang ya, Rasulullah SAW itu selalu mengutus spy atau mata-mata ya, kalau tidak salah Ammar bin Yasir ya. Nah, Ammar bin Yasir ini diperintah oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah pernah ya waktu untuk menghitung jumlah alas kaki ya pasukan musuh ya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Karena dari hitung-hitungan jumlah alas kaki ini Rasulullah itu bisa menganalisa. Ini ibaratnya seperti analisa kuantitatif ini ya. Jadi dari jumlah alas kaki itu maka bisa dihitung berapa jumlah musuh ya. Nah, kalau jumlah musuh terhitung ya, maka jumlah kekuatannya terhitung ya. Nah, jumlah kekuatannya terhitung maka sudah bisa dianalisa ini kekuatannya sekian gitu ya. Nah, itu kuantitatif tuh ya. Nah, walaupun sebenarnya kuantitatif itu tidak selalu identik angka ya. Kualitatif pun juga maksud saya itu kuantitatif itu bukan cuma angka ya, tapi ada lebih dari itu ya, kuantitatif itu ya. Bahkan kualitatif pun juga terkadang ada angkanya juga gitu ya. Bukan cuma kualitatif itu tanpa angka lalu kuantitatif itu dengan angka, bukan ya.
Jadi kualitatif pun juga terkadang pakai angka, tapi cara analisanya beda ya. Cara analisanya itu berbeda. Nah, kalau kuantitatif tadi ya, jadi Rasulullah SAW ya itu menganalisa dari jumlah angka ya yang ada ini berpengaruh terhadap variabel berikutnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kuantitatif itu angka berpengaruh terhadap angka berikutnya gitu ya. Angka yang berpengaruh terhadap angka berikutnya. Kalau bahas kita itu ada variabel independen, ada variabel dependent ya, ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Nah, tadi itu yang jumlah sendal itu dia variabel independen ya, bebas ya. Jumlah sendal itu yang menjadi tolak ukurnya gitu, jumlah sendal pasukan musuh gitu ya. Nah, yang menjadi terikatnya itu nanti ya jumlah pasukan musuh itu ya. Nah, dari jumlah pasukan musuh itu akan terhitung kira-kira kekuatannya berapa nih, musuh ini berapa gitu ya. Jadi tidak perlu menghitung jumlah musuh secara ini ya, secara terang-terangan, tapi bisa lihat juga dari jumlah sendalnya ya. Yang mana Rasulullah SAW itu mengutus sahabat Ammar bin Yasir kalau salah yang menjadi spy ya, yang selalu menjadi spy atau mata-mata Rasulullah SAW untuk menembus ke jantung pertahanan musuh ya. Luar biasa ini Rasulullah SAW dan para sahabat tuh luar biasa cerdasnya ya. Nah, lalu begitu pula dengan kualitatif ya. Kualitatif pun juga Rasulullah SAW pun juga melakukan analisa kualitatif, yaitu dengan cara apa? Ketika perang kalau tidak salah itu perang ini ya, Uhud ya. Nah, selepas perang Uhud ya, ketika itu pasukan muslimin ya yang hampir kalah ya, Rasulullah itu mengutus lagi seorang mata-mata ya, spy untuk melihat ya bagaimana musuh itu eh, kendaraan musuh ya, dan analisa dari kendaraan musuh. Nah, kendaraan musuh ini dianalisa. Musuh ini menambatkan unta atau ya ini kualitatif ya. Walaupun sebenarnya Rasulullah SAW mengutus sahabat ya, coba istilahnya kita ke bahasa kita gitu ya. Coba kau lihat ya, Rasulullah itu nyuruh sahabat ya untuk menganalisa, untuk melihat ya musuh itu di sana dia menambatkan kuda atau menambatkan unta. Ya. Nah, akhirnya sahabat itu pun datang ya dan melaporkan pada Rasulullah SAW bahwa musuh itu menambatkan unta. Nah, berarti kalau musuh itu menambatkan unta, berarti musuh itu akan balik ke Mekah ya. Nah, musuh akan pulang ya. Tapi kalau misalkan pasukan Mekah itu menambatkan kuda ya, berarti dia akan datang lagi ke Madinah dan Rasulullah SAW mengatakan kalau mereka datang menyerang kembali maka aku akan menghabisi mereka gitu. Kalau salah ya, itu ada riwayatnya ya. Nah, di sini kita ingin ambil analisa ininya ya, kualitatifnya ya. Ini menarik ya. Jadi istilahnya ini kita menggunakan konten analisis ya. Makanya kita kualitatif ini menggunakan konten analisis ya. Nah, kualitatif ini sebenarnya sering sekali ya dilakukan oleh para ulama salafus saleh kita ya kualitatif ya. Tapi lebih banyak pada konten analisis yaitu menganalisa dari hadis-hadis Al-Qur'an ya, memberikan analisa gitu ya. Ini namanya konten analisis ya. Nah, begitu pula dengan kuantitatif ya. Kuantitatif tadi Rasulullah SAW itu menganalisa walaupun ya dulu mungkin belum ada yang namanya alat-alat tools ya seperti SPSS, Evius ya, SAM, Amos yang alat-alat untuk analisa itu ya. Tapi secara logika ya itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Nah, kita beranjak ke penelitian kuantitatif ini ya. Kuantitatif ini sebenarnya ada beberapa kelebihan dan ada beberapa kekurangan dan juga bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang terkait ya, aplikasi-aplikasi yang terkait. Nah, yang pertama yang harus kita pahami memang ya, yang namanya
kuantitatif ya itu memang identik dengan angka, tapi bukan berarti yang setiap angka itu dia selalu kuantitatif ya. Terkadang tadi ya, kualitatif pun juga pakai angka, tapi bagaimana kuantitatif ini menggunakan angka ya. Nah, kalau kuantitatif dia menggunakan angka itu dia melihat hubungan antara angka-angka tersebut gitu ya. Nah, hubungan angka-angka ini dia ini enggak istilahnya itu ada pengaruhnya atau tidak gitu ya. Terus juga hubungan antara angka-angka itu pun juga harus ada teorinya gitu ya. Harus ada dasarnya ya yang menjadi dasar analisa itu ya. Nah, tadi sering disebut dengan variabel X dan variabel Y gitu ya. Variabel apa namanya bebas dan variabel terikat ya. Nah, secara Islam ya kita tidak bisa juga ya apa namanya membebaskan variabel-variabel independen itu atau variabel-variabel bebas itu lepas dari nilai-nilai Islam atau dari nilai-nilai syariat ya. Oleh karena itulah salah seorang ulama kalaf ya yang zaman sekarang itu kalau tidak salah Profesor Dr. Masadul Alam Chodori ya. Beliau menggunakan istilah TSR ya yaitu Tauhidi String Relationship ya. Jadi variabel independen ya ini harus variabel yang memang ada nilai-nilai syariatnya. Ya kalau kita lihat bukunya salah seorang muridnya yaitu Pak Profesor Dr. Jadi Suryadi ya, itu beliau menggunakan istilah itu well-being ya, well-being. Ini sebenarnya kemaslahatan atau adanya nilai-nilai ketauhidan ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan ini diukur secara angka ya. Nah, ini apa namanya ini menarik nih ya. Bagaimana nilai-nilai ketauhidan ini ya diukur secara angka. Kalau kita kan mungkin contohnya sehari-hari gini ya. Misalkan pengaruh marketing ya terhadap omset penjualan gitu ya. Nah, menurut teori TSR ya, ini nggak bisa nih ya. Yang menentukan penjualan itu bukan marketing, tapi Allah gitu ya. Ya. Yang apa menentukan apa namanya omset itu bukan marketing tapi Allah yang berkehendak. Nah, tapi bagaimana kita bisa mengangkakan ya mengangkakan takdir dari Allah itu ya bisa berpengaruh terhadap omset. Nah, ini memang yang sulit dipahami ya. Bahkan Pak Profesor Jadi Suryadi itu pernah apa namanya bilang ke saya, Hasbi, kamu ngerti apa waktu itu kebetulan ya lagi ada acara sekitar tahun 2016 lalu tuh di Bapenas ya. Itu narasumbernya Pak Profesor Dr. Masadul Alam Chodori ya. Beliau datang langsung ke Indonesia waktu itu ya. Kebetulan beliau juga qadarullah beliau lagi jadi dosen juga di Trisakti ya. Nah, beliau jadi dosen juga di Trisakti tentang TSR. Ternyata TSR ini luar biasa sulitnya ya dipahami ya. Nah, ternyata apa namanya waktu itu Pak Dr. Jadi Suryadi mengatakan pada saya, Hasbi kamu paham apa yang dikatakan oleh apa Pak Profesor Dr. Masadul Al-Chodori. Nah, ketika itu saya mau jawab enggak, saya merasa gengsi gitu ya. Saya bilang oh yang ngerti dikit gitu ya. Padahal saya sendiri juga nggak ngerti-ngerti banget gitu kan. Terus Pak Profesor Dr. Jadi Suryadi bilang gini ke saya, hebat kamu Hasbi, udah ngerti dikit. Saya aja 6 tahun belajar sama beliau nggak ngerti sama sekali. Ya, tapi beliau hebat ya, Pak Dr. Jadi Suryadi itu hebat, dia punya turunan teorinya. Jadi walaupun beliau nggak mengerti tentang apa namanya TSR yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Masadul Alam Chodori, tapi beliau punya teorinya, ya teori yang berdiri sendiri yaitu well-being ya. Nah ini hampir sama sebenarnya well-being dengan TSR ini secara analisa ya kuantitatif ya. Nah, ini bagaimana ini ya, ada nilai-nilai apa, keislaman gitu ya. Nah, mungkin kalau sekarang itu seperti ini ya, contoh teori yang benar-benar Islam itu yang sudah mulai ada itu seperti indeks makosid syariah ya. Nah, itu kan dia, benar-benar lahir dari apa namanya, pemikir muslim gitu ya, dan juga dia tidak hanya memikirkan secara angka ya, tapi juga ada kemaslahatan gitu ya. Nah, jadi dalam dalam apa namanya kuantitatifnya ini bagaimana nih kemaslahatannya ya teorinya ini apa nih yang dibangun ya.
Terkadang kan kita ini suka terjebak ya dalam teori ini selalu saja mengatakan misalkan gini, mix marketing dalam sudut pandang syariah gitu ya. Nah, padahal mix marketing sendiri itu dia berawal dari teori barat gitu, yang mana teori barat itu belum ada nilai-nilai keislaman. Lalu kita hadapkan dengan perspektif syariah gitu kan. Nah, ini ibaratnya mohon maaf ya seperti orang non-Islam gitu ya. Lalu dipandang secara Islam gitu kan. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita maksa si orang non-Islam itu, "Ayo dong masuk Islam," gitu kan. Nah, kata dia kan, "Lah, mau-mau saya mau masuk Islam atau enggak, mau-mau saya," gitu kan. Anda nggak punya hak gitu. Nah, sama seperti teori-teori barat itu ya. Kita, kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah gitu ya, dalam perspektif ekonomi Islam, terus kita mau paksa-paksakan gitu. Nah, terus kata si teorinya, "Loh, kamu kok maksa-maksa saya?" Gitu kan. Kalau mau ya bikin teori sendirilah gitu ya. Jangan cuma selalu saja digandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah gitu ya. Kalau kalau mau ya seperti contohnya indeks makosid syariah itu ya, walaupun mungkin ya masih ada beberapa kekurangan, tapi setidaknya itu sudah jadi suatu terobosan ya dalam menggantikan teori analisa keuangan yang selama ini ada gitu loh. Nah, jadi kita dalam kuantitatif ini ya, ini kita bukan hanya menganalisa ya, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan teori dasarnya gitu. Hubungan antar variabelnya ini ya, ini variabel-variabel yang nyambung nggak secara syariah gitu ya. Variabel-variabel yang diakui tidak secara syariah. Jangan sampai tadi gitu ya. Kita judulnya metode penelitian ekonomi dan bisnis Islam atau syariah gitu ya. Tapi yang kita analisa ini teori-teori kapitalis, teori-teori barat yang jauh dari nilai Islam, lalu kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah. Nah, ini terkadang kita suka terjebak gitu. Memang sih ini levelnya mungkin ini udah level-level disertasi gitu ya. Mengembangkan, tapi ya cobalah yang sudah ada ini kita pakai gitu. Jangan lagi ya yang penelitian-penelitian ini selalu saja yang syariah ini seolah-olah kita ini jadi kayak gong aja gitu loh ya. Wah, ini syariah nih ya, dan perspektif syariah gitu ya. Tapi juga kita harus mensosialisasikan juga teori-teori yang memang dia memang sudah syariah dari awalnya ya, seperti contohnya seperti indeks makosid syariah gitu ya, yang menggantikan analisa laporan keuangan yang selama ini kita pakai kan. Nah, kan kadang-kadang kita ALK itu ya, itu apa tuh current ratio ya kan, terus apa gitu, tes aset rasio, itu kan semuanya sebenarnya hanya angka-angka perbandingan aja gitu kan. Lalu dari angka-angka perbandingan itu kita kita analisa lagi hubungannya dengan angka yang lain gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya angka-angka saja gitu ya. Yang mana angka itu mungkin bisa disetting ya. Angka itu bisa disetting. Nah, cobalah kita ya dalam metode kuantitatif perspektif syariah ini, cobalah pertama kita harus melihat bagaimana ini fenomena sekarang ini ya dalam dalam sudut pandang keimanan kita ya. Contoh misalkan ada bencana alam ya. Nah, ini bencana alam ini mungkin ya kalau secara geografi atau secara apa, misal kita katakan, oh iya ini ada pergeseran lempeng bumi gitu ya. Nah, coba kita juga pakai kacamata keimanan. Nah, kacamata iman misalkan, oh mungkin tingkat ibadah kita nih ya, pengaruh tingkat ibadah terhadap intensitas bencana. Nah, itu ya. Bagaimana tingkat ibadah wilayah setempat ya terhadap intensitas bencana. Nah, ini berbanding lurus atau berbanding terbalik nih. Lalu bagaimana dianalisa lagi pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Contoh misalkan ya, kan lagi ada isu-isu apa tuh yang HARP itu ya. Tahu nggak HARP? HEERP itu katanya yaitu adalah teknologi yang sedang dikembangkan oleh Amerika ya dulu ya, dari dulu itu yang bisa menyeting cuaca dan segala macamnya itu ya. Nah, itu ada yang bilang bencana-bencana seperti kemarin tuh di Turki ya, yang mana notabene-nya itu adalah orang-orang Islam ya, tapi juga terkena bencana juga ya. Nah, coba kita pakai analisa tadi itu ya. Analisa pertama nih ya, analisa pertama bagaimana pengaruh intensitas ibadah masyarakat setempat terhadap
bencana. Nah, misalkan wah nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Nah, coba kita lihat eksternalnya gitu ya. Oh, ternyata ada makar dari orang-orang non-Islam gitu ya. Ada makar mereka yang membuat tetap terjadinya bencana. Nah, itu kan menarik tuh, ya kan, daripada apa namanya teori Barat yang selalu kita ini kan ya apa namanya kita gandeng-gandengkan dengan dalam perspektif syariah ya. Nah, tapi coba kita apa namanya dengan nilai-nilai keislaman juga gitu yang sudah ada dan kita lihat fenomena di masyarakat ya. Apa nih yang menarik gitu ya. Apa namanya yang menarik ini apa nih gitu. Terus banyak sih sebenarnya ya, dalam apa namanya dalam kehidupan Rasulullah SAW itu banyak yang bisa kita analisa ya seperti pola makan beliau nih ya misalkan ya eh, pengaruh apa namanya misalkan cara makan ya pengaruh intensitas makan terhadap kesehatan ya tingkat kesehatan ya. Nah itu juga bisa ya dengan angka-angka ya. Jadi yang menjadi variabel bebasnya itu adalah bagaimana intensitas makan ya. Nah, karena kan ada hadisnya ya, isilah perutmu sepertiga makanan, sepertiga air dan sepertiga udara ya. Nah, bagaimana nih analisa lambung ini ya? Sepertiganya Pak Dr. Misno dengan sepertiga saya beda ya. Nah, nah coba apa namanya bagaimana nih ya yang menjadi variabel bebas itu ya intensitas makan ya kan. Nah, lalu yang jadi terikat itu kesehatan ya. Karena di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat itu orangnya sehat-sehat semua ya. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW itu sakitnya cuma 2 kali ya. Cuma sakitnya 2 kali dan Rasulullah SAW itu nggak pernah sakit perut atau tidak pernah buang-buang air seperti kita ya. Nah ini kan berarti ada pola makan yang mana bisa dianalisa yang menjadi variabel bebas ya, yang menjadi variabel yang bisa menentukan tingkat kesehatan. Nah makanya saya juga tertarik juga nih Pak Dr. Misno nih ya, saya kan lagi mau bikin disertasi juga nih ya. Ya, Kemarin tuh di seminarnya Pak Dr. Adi ya, Pak yang di Breto itu saya udah mulai apa namanya menggaungkan tentang Islamic Accounting Principle ya, yaitu prinsip akuntansi ya secara Islam ya. Karena kan yang selama ini kan cuma apa accounting principle aja gitu ya. Prinsip-prinsip akuntansi. Nah, saya lihat itu masih ada yang kurang gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih sebuah perusahaan syariah ini ya, perusahaan syariah ini dia harus ada prinsip tambahan gitu ya, harus ada prinsip tambahan yang bisa dianalisa ya, salah satunya itu ya saya apa namanya berijtihad ya dari apa yang ada zaman Rasulullah dan para sahabat ya dulu ya, yaitu bagaimana kesejahteraan mereka ya, bagaimana tingkat pendidikan mereka ya, walaupun dulu itu mungkin belum ada sekolah, belum ada kampus ya, tapi ilmu mereka itu tinggi-tinggi ya. Nah, dari keilmuan mereka ini akan menciptakan ya yang namanya itu keamanan, yang namanya itu pemeliharaan ya. Jadi yang namanya keamanan itu gratis ya. Orang akan aman tanpa harus membayar security, tanpa harus membayar satpam, tanpa harus membayar apa namanya polisi, TNI ya. Oh, itu akan menjadi amannya. Palingan adanya mungkin sekarang TNI dan polisi itu untuk menjaga perbatasan kota ya. Tapi untuk dalam kotanya sendiri itu udah aman ya, karena mereka sudah berpendidikan tinggi secara benar pendidikannya ya, hierarki pendidikannya juga benar gitu ya, level-levelnya benar. Nah kalau sekarang kan kita pendidikan oke, ya, tapi ternyata hierarkinya tuh kacau balau juga ya, contoh misalkan ngajar ekonomi Islam tapi sholatnya terlambat, nah ini kan aneh ya. Harusnya kan dulu Rasulullah ekonomi Islam itu lahir dari orang-orang yang sholatnya itu terpelihara ya. Tapi zaman sekarang ini udah ada orang yang ngajar ekonomi Islam tapi sholatnya telat. Gara-gara ngajar ekonomi Islam. Kan itu aneh, ironi. Ya kan? Jadi seolah-olah ekonomi Islam ini cuma diversifikasi atau hanya apa ya, ilmu hanya jadi ilmu biasa gitu loh. Padahal kan ini ilmu yang lahir dari ibadah. Ya. Ilmu yang lahir dari rasa takut kita kepada Allah. Gitu kan? Yang mana diawali dengan sholat.
Nah, tapi sekarang malah ada orang sholatnya telat gara-gara ngajar ekonomi Islam. Kan lucu. Nah, itu kan lucu, ya kan? Nah, itu suatu aneh ya, itu sangat aneh gitu ya. Jadi perjuangan kita ekonomi Islam ini melupakan perjuangan yang pokok gitu loh. Nah, ini kan aneh ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi itu pertama tadi ya, hierarki ilmunya juga harus benar ya. Hierarki ilmu pengetahuannya juga harus runut ya. Jadi jangan sampai salah kayak tadi tuh ya, ngajar Islam tapi sholatnya telat. Nah, itu kan aneh kan, ngomong Islam tapi sholatnya telat. Nah, terus ngapain gitu loh. Siap, pasti siap. Nah, itu ya. Menit lagi pasti ya, nanti kita diskusi ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi bagaimana nih variabel-variabel keimanan ya. Kalau dalam metode bisnis Islam ini bagaimana variabel-variabel keimanan ini ya. Ini bisa mempengaruhi variabel keimanan ini sebagai variabel bebas. Betul. Ya. Inilah yang menentukan ya, variabel keimanan inilah yang menentukan ya. Dia variabel yang terikat ini, yang material ini. Jadi yang imajiner ini ya, imaterial ini dia bisa mempengaruhi yang material ya. Nah, jadi sebagai peneliti Muslim ya, kita harus pertama menempatkan yang imaterial ini gitu, bukan hanya semata-mata terpaku ya pada ini saja ya, yang materi ya, materi dengan materi gitu ya. Terkadang materi itu pun juga ternyata tidak kekal ya. Kemarin tuh di Institut Setiami ya, itu kemarin kita ngundang Pak Dr. Ahmad Riawan Amin ya. Beliau itu menganalisa tentang keuangan ya. Beliau mengatakan bahwa ya keuangan sekarang kita ini ya itu ya. Jadi angin membackup angin gitu loh. Artinya itu sesuatu yang kosong dengan kosong. Nah, kita jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita menganalisa ini harus dengan nilai-nilai ruh Islaman ya, sehingga menghasilkan keislaman gitu. Sekian benar ininya ya. Oke, mungkin itu sedikit sharingnya Pak Dokter. Oke, siap. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Iya. Oke, tadi berarti agak kamera sedikit. Oke, baik, terima kasih Pak Hasbi atas sharingnya. Sudah ketemu sih ininya apa untuk ide gagasannya. Ini sebenarnya masuk ke seri pertama kita ya terkait dengan kritik terhadap positivisme dan post positivisme ya. Tapi saya pikir ini juga tidak ke depan saya yakin Pak Hasbi ketika terus dikembangkan itu akan menjadi sebuah ide gagasan yang menurut saya memang sangat menarik gitu ya. Karena ini adalah perjuangan kita bahwa riset metodologi seperti di pertemuan awal itu bukan hanya mengambil dari positivisme saja ataupun post positivisme, karena faktanya bahwa baik di positivisme ataupun di post positivisme dia menihilkan adanya spiritual atau agama, sedangkan Islam sendiri itu tidak ada tempat baik di post positivisme ataupun positivisme sendiri ataupun juga di post kualitatif sendiri itu tidak ada, sehingga perjuangan kita tentu saja sebagai Muslim untuk bisa menjadikan din agama itu sebagai bagian dari riset metodologi. Oke, terima kasih Pak Hasbi. Waktu kita sudah jam 10, ya terima kasih untuk yang sudah hadir, tapi agar lebih saya juga akan berikan sedikit materinya ya Pak Hasbi ya, boleh ya? Saya inikan dulu. Oke, nanti kita biar jadi 2 kali. Baik, izinkan saya share screen. Ternyata nggak bisa share screen nih, agak salah sedikit nih kayaknya nih. Sebentar. Saya ada share screen-nya, ini jadi nggak ini lagi nih, nggak bisa share screen nih, bukan host ya. Oh, Pak Hasbi bisa dipindahkan nggak Pak Hasbi? Hostnya ke saya kan? Saya jadikan host saja. Iya, pilih. Ya, oke. Terima kasih Pak Hasbi. Sudah. Oke. Kita belajar bareng-bareng ya, namanya tadarus, berarti kita memang bareng-bareng ya. Baik, saya juga nggak terlalu lama, mungkin hanya dalam 15 menit. Terima kasih yang masih setia ya di program ini. Insya Allah kita nggak lama ya, dalam tidak lebih dari 10 menit. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan terlihat dengan jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian di program Tadarus Riset dan Publikasi. Ini adalah seri yang ketiga terkait dengan metodologi penelitian. Saya akan menggunakan data kualitatif ya, walaupun tadi sebutkan ya mau kuantitatif, kualitatif ataupun mix method itu tergantung kepada objeknya ya. Kita memilih sesuai dengan objeknya, mau kualitatif silahkan, kuantitatif silahkan, kemudian juga mix method juga dipersilakan, termasuk nanti saya menyebutnya dengan Islamic Research Approach. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35. Ini sudah sering sekali kita bahas, yang merupakan tujuan utama dari penelitian, yaitu mencari sebuah kebenaran yang hakiki. Kemudian juga riwayat dari Nabi SAW terkait dengan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, yang menggunakan riset metodologi yaitu etnografi untuk mencari sebuah kebenaran sabda Nabi, ata alaikum atau sayati alaikum ahlul jannah. Ya, saat alaikum rajulun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian seorang lelaki dari penduduk surga. Maka ciri-ciri penduduk surga itu seperti apa? Awalnya secara observasi tidak ditemukan, ya, kemudian baru secara wawancara dan mendalam baru ditemukan ternyata salah satu dari ciri ahlul jannah itu adalah orang-orang yang ketika dia mau tidur itu tidak ada dalam dirinya, dalam hatinya itu rasa iri, dengki kepada orang lain, ya. Kemudian kita pahami bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu pengembangannya adalah sebuah keniscayaan, adanya research and development itu adalah sebuah keniscayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan tentu saja itu harus dikembangkan dengan riset metodologi dengan menggunakan multi approach, ya, baik menggunakan kuantitatif, kualitatif ataupun mixed method, termasuk juga Islamic Research Approach, ya. Nanti ini adalah sebuah ide gagasan Pak Hasbi untuk mengembangkan Islamic ini. Dia bisa sebagai paradigma, sebagai sebuah paradigm, ya, tapi bisa juga sebagai sebuah approach, pendekatan. Bahkan tadi bisa menjadi sebuah desain riset atau riset desain, ya. Nah, ini tugas kita bersama nih, oke. Nah, ini ketika bicara tentang paradigma, tadi saya sebutkan tentang baik itu positivisme ataupun post-positivisme sampai postmodernisme, itu tidak pernah menempatkan agama dalam ranah risetnya, dalam ranah paradigmanya. Kalaupun ada, biasanya itu yang berkembang misalnya fenomenologi, itu sekarang berkembang namanya tauhidik fenomenologi, yaitu fenomenologi berbasis tauhid. Nah, sayangnya juga ini yang menjadi sebuah kekhawatiran bagi kita semuanya, agama itu dia hanya menjadi objek penelitian, ya, baik itu objek penelitian dan objek pun dia hanya dari sisi religiusitas atau keberagamaannya, ya, atau mungkin hanya kalau tadi hukum kepada sebatas hanya kepada etika, ya, etika bisnis, etika ekonomi dan lain sebagainya. Jadi hanya etik saja, padahal dalam Islam yang paling penting bukan hanya etik, ya, bukan hanya etika, tetapi akidah tentu saja dan juga manhaj, gitu ya. Nah, ini beberapa paradigma dalam penelitian. Ini sebenarnya ide besarnya, nanti nyambung Pak Hasbi bisa terus kembangkan ini tentang Islamic paradigm, ya. Ketika bicara tentang positivisme dengan post-positivisme, mestinya di sana ada Islamic science yang dihasilkan dari Islamic Research Approach. Nah, menurut saya ini ide gagasan yang harus terus dikembangkan oleh para sarjana Muslim, terutama yang konsen di syariah. Nah, ini bicara tentang different between method and methodology, saya yakin sudah paham semuanya. Ini juga riset metodologi, saya yakin juga sudah paham. Kemudian juga beberapa definisi dari penelitian menurut para pakar, ya. Demikian juga different between quantitative, qualitative, and mixed method, atau kadang di UNJ itu menyebutnya dengan kuantitatif, ya. Kemudian ini kualitatif, ya, berarti kualitas itu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui proses statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Kenapa kualitatif? Menurut Jam'an karena fokus kepada quality ataupun kualitas, ya, dari sebuah sifat suatu barang atau jasa, sehingga lebih kepada hal-hal yang sifatnya memang digunakan untuk kualitatif. Nah, kenapa harus menggunakan kualitatif? Biasanya terkait dengan objek penelitiannya, ya, kemudian juga fokus pada kualitas,
dan juga paradigma yang digunakan itu adalah post-positivisme. Nah, nanti yang mungkin belum yang agak lupa sedikit, tersilap sedikit tentang post-positivisme bisa lihat di video sebelumnya. Termasuk juga mungkin ada beberapa yang tidak menguasai statistik gitu ya. Dan yang paling penting tentu saja adalah mencari makna objektif dan bersifat subjektif. Ini menurut saya yang paling penting dalam riset dengan data kualitatif. Paradigmanya ini menggunakan paradigma post-positivisme ya, yang biasanya sifatnya itu adalah naturalistic paradigm ya, atau paradigma alamiah. Jadi kalau positivisme itu adalah metode ilmiah, sementara post-positivisme itu adalah metode alamiah. Ya baik ilmiah ataupun alamiah juga tidak menempatkan sesuatu yang agama dalam analisisnya, termasuk tidak menjadikan tool sebagai sebuah analisis. Ini paradigma. Ketika bicara tentang paradigma kualitatif, kita sudah belajar tentang what is the paradigm gitu ya. Jadi paradigma ini dalam bahasa Arab itu adalah way of life atau manhajul hayat atau worldview biasanya ya, cara pandang seseorang ya. Ini paradigma penelitian tadi, positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, subjektivisme sampai analisis kritis. Ini juga kita perlu pelajari. Ini beberapa tokoh terkait dengan post-positivisme ya. Thomas Kuhn tentu saja dari Madhab Frankfurt ya, kemudian Karl Popper juga, yang argumentasi mereka itu adalah bahwa ilmu alam dan ilmu manusia itu berbeda. Kenapa? Karena tindakan manusia yang tidak bisa diprediksi, sehingga ontologinya lebih melihat kepada critical realism dan juga nanti analisisnya menggunakan triangulasi dari Mills and Huberman. Itu yang standar ya, yang standar sekali. Nah, ketika bicara tentang post-positivisme dan juga kualitatif, kita harus pahami bahwa fakta itu tidak bebas nilai, ya. Dia juga bermuatan teori. Ya, kemudian juga validitas teori, fakta itu juga tidak bebas, interaksi antara subjek dan objek penelitian, post-positivisme sendiri sebagai sebuah paradigma melihat realitas yang sifatnya itu jamak, ya, bukan individual, dan juga tindakan-tindakan action dari manusia yang perlu adanya riset. Nah, posisinya tentu saja post-positivisme lebih melihat kepada verifikasi terhadap sebuah temuan, kelanjutannya nanti adalah adanya pandangan post-positivisme itu sendiri. Ya, ini Ibu dan Bapak sekalian, pemirsa sekalian, teman-teman semuanya, kalau bicara tentang jenis penelitian kualitatif, ternyata cukup banyak sekali. Bahkan kemarin ketika saya ikut sebuah workshop ya dengan seorang profesor, zaman sekarang udah nggak bicara lagi tentang misalnya fenomenologi, kita sudah sampai kepada post fenomenologi, sudah sampai pada post kualitatif ya, postmodernisme ya. Jadi ini sudah sampai ke level ke posmo gitu ya, postmodernisme. Nah, termasuk juga ini kita juga bisa diskusi nih, misalnya kemarin ada salah satu tokoh nasional kita yang diangkat sebagai guru besar, kemudian menggunakan semacam kehidupan pribadinya sebagai sebuah riset atau hasil penelitian. Nah, itu nanti disebut dengan otonetnografi. Ya, karena kita sudah etnografi ini, yang first ini, yang etnografis ini sudah sekarang udah kepada level digital etnografi atau netnografi. Kalau dia sendiri, misalnya Pak Hasbi ini mau meneliti dirinya sendiri yang ada di YouTube misalnya. Jadi ke depan mungkin Pak Hasbi, ketika Pak Hasbi itu di YouTube-nya itu aktif gitu ya, nanti ada seorang peneliti yang meneliti Pak Hasbi ini dari tahun berapa sampai ke berapa, yang dibicarakan itu apa sih? Nah, itu nanti masuknya ke netnografi. Ya, kalau sendiri itu namanya otonetnografi. Ya, ini banyak sekali. Biasanya kalau di kualitatif itu fokus kepada etnografi, kemudian etnometodologi, kemudian juga nanti ada grounded theory, kemudian narrative studies, kemudian phenomenological studies, case studies, nanti ada action research studies, dan collaborative studies, termasuk juga ada kajian pustaka. Nah, biasanya saya batasi kepada minimal 5 ini: fenomenologi, etnografi, case study, metode historis, dan juga grounded theory. Ini beberapa contoh untuk fenomenologi. Saya rasa ini kita akan bahas di ke depan, bicara tentang bagaimana fenomenologi, tahapan untuk metode fenomenologi, kemudian juga etnografi, bagaimana etnografi itu bekerja, tujuan dari penelitian etnografi sendiri. Nah,
Kadang orang salah ya ketika bicara tentang etnografi seolah-olah tuh masyarakat pedalaman, masyarakat adat gitu, bukan seperti itu. Bahkan ketika kita ingin melihat misalnya konsumen, saya sebut merek misalnya Starbucks misalnya, ya itu bisa menggunakan pendekatan etnografi. Kita melihat bagaimana religiusitas misalnya, nih sekarang lagi Ramadan, kita lihat restoran-restoran besar itu, apakah mereka tadi bahas misalnya ya, mereka ketika berbuka puasa di resto misalnya, apakah mereka sholatnya itu istilahnya itu diperhatikan atau malah lebih pada kumpul-kumpulnya, kemudian makan buka bersamanya, sementara sholat maghribnya kadang jamaahnya ditinggalkan dan lain sebagainya, gitu ya. Ini dia masuk ke etnografi, jadi menarik gitu ya. Ini karakteristik etnografi, how to analyze ya etnografinya, kemudian case study. Jangan lupa case study juga seolah-olah itu paling gampang, padahal tidak seperti itu ya. Ini perlu juga langkah-langkah yang lebih spesifik dari misalnya interview, observation, dan juga dokumen studies ya. Historical studies ini juga menarik juga. Ini yang belum banyak dilakukan baik di berbagai ilmu pengetahuan, apalagi di bidang ekonomi dan bisnis syariah. Misalnya saya punya buku tentang bagaimana sebenarnya ekonomi pada masa Kesultanan Banten. Nah itu kan otomatis harus menggunakan historical studies atau historical approach. Demikian juga misalnya kita pengen tahu tentang kebijakan Belanda, misalnya ketika SDI atau Serikat Dagang Islam itu muncul, nah itu juga pendekatannya adalah historical studies. Jadi ini juga penting juga nih untuk melihat gitu ya bagaimana sumber datanya ya, kemudian juga ini grounded theory juga di level master dan PhD saya rasa penting sekali nih untuk dibahas, yaitu grounded theory itu adalah menghasilkan teori dari fenomena, dari fakta-fakta yang ada di lapangan, mulai dari studi lapangannya, observasi, ada categorize, kemudian juga fenomena dan juga situasi berdasarkan penelitiannya. Ini tahapan analisisnya level 1 sampai ke level 4-nya untuk melihat bagaimana menghasilkan sebuah teori. Dokumen study ini kesannya simpel, tapi sejatinya ini butuh kemampuan yang ekstra. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana mengkaji dokumen. Nah, di sini masuk nanti ke ranah misalnya wahyu atau teks atau buku-buku para ulama dan juga Islamic jurist ya di masa lalu ya. Ada natural observation ya, cara pengumpulan datanya, kemudian naratif kualitatif, kemudian juga ada action research ya. Ini kadang misalnya jadi guru gitu, kadang seolah-olah itu penelitian tindakan kelas atau PTK itu selalunya menggunakan kuantitatif, padahal dengan participation research ya itu bisa juga menggunakan kualitatif, bahkan bisa jadi lebih mendalam. Ini beberapa prosedur penelitiannya, kemudian juga action research-nya ya, sampai kepada ini yang idenya Pak. Jadi Islamic Studies-nya saya menggunakan beberapa istilah Islamic paradigm. Dari Islamic paradigm itu muncul akidah, dari akidah itu ada syariah, ada usul fikih, ada maqasid, termasuk di situ ada Islamic Studies secara keseluruhan. Ini saya menggunakan untuk saya menyebutnya dengan usul fikih approach ya, ada istimbat dengan istidlal, kemudian juga maqasid syariah approach juga. Ini beberapa contohnya. Dan ini makosidnya Izzuddin Abdul Salam, kemudian ini makosidnya Imam Al-Jurjawi, ya, kemudian juga ini ada Imam Al-Juwaini, kemudian juga ada Ibnu Ashur, ya, kemudian ada yang terakhir adalah Abu Zahra terkait dengan Tahdhibul Fard, Iqamatul Adalah, dan juga Tatbikul Maslahah. Ini yang menjadi ide-ide besar untuk bagaimana riset metodologi itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tool dalam meneliti, dalam menghasilkan sebuah permasalahan. Terima kasih, itu dari saya, dan waktunya karena sudah lewat nih ya, pasti sampai ngantuk-ngantuk juga nih ya. Ya, terima kasih Pak Lukman yang sudah setia sampai sudah 5 menit, 5 watt ini ya. Nanti besok juga kita akan ada lagi, insya Allah lebih spesifik. Mudah-mudahan tadi ada, memang ya kalau kita berbuat baik selalu saja ada tantangannya. Oke, Pak Asbi kira-kira seperti apa nih untuk Islamic Research? Mungkin nanti kita sampai dalam 5 menit ke depan nih ya.
tadi ide-idenya sudah bagus. Saya rasa perlu lebih di apa ya, lebih dikonkretkan dalam bentuk teori nih ya. Misalnya di sini ada Pak Dodi nih, wah luar biasa sekali nih ide-ide gagasan tentang riset metodologinya ya. Terima kasih juga beberapa mahasiswanya yang hadir. Saya rasa kita tidak bicara masalah ini istilahnya itu berapa jumlahnya, karena ini juga nanti akan ada di YouTube juga dan bisa dinikmati. Tapi yang penting tadi Pak Hasbi mengatakan ide-ide gagasan tentang ya kita sebut saja Islamisasi dari riset metodologi itu harus dikembangkan, kemudian juga ditumbuhkan, kemudian juga dikonkretkan menjadi sebuah model. Dan saya juga coba terus untuk mengembangkan itu. Baik, ada yang mau komentar mungkin sedikit dari Pak Lukman atau Pak Dodi? Jadi kita fokus kepada kuantitatif, kualitatif dengan mix method, termasuk juga posisi dari saya menyebutnya dengan Islamic Research Approach gitu ya. Tadi kalau Pak Hasbi, kalau tadi Pak Hasbi bicara misalnya seperti itu argumentasi itu mudah sekali dipatahkan oleh orang-orang yang ya belajarnya dari Western. Ya mereka mengatakan yang ya seperti kemarin yang saya pernah cerita, saya tanya seorang profesor besar, beliau penulis buku tentang riset metodologi di kampus besar di Surabaya sana. Ketika saya mengatakan, Pak, bagaimana mengembangkan riset metodologi dengan norma dari agama, terutama ekonomi syariah? Beliau mengatakan, ya kalau kita menggunakan pendekatan normatif itu kita kembali ke abad 9, ke abad sebelum adanya Renaissance gitu, sehingga ya tertolak gitu. Ya tertolak. Oke, Pak Dodi kayaknya mau komentar nih. Silakan Pak Dodi. Cukup Pak, cukup Prof. Ya, cukup. Masih udah sempat ini Prof baru pulang. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Dodi. Ya, semangat ya. Pak Lukman ada mau komentar terkait dengan risetnya? Iya. Oh, masih di mute ya. Jadi kalau menurut saya karena ini adalah tadarus gitu ya. Jadi memang ya kita tuh mengungkapkan ide dan gagasan sehingga kemudian kita akan tahu ke depan itu seperti apa, dan ini akan menjadi sebuah sejarah bahwa silakan Pak Lukman mau komentar. Oh iya, tadi belum open mic ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi kepada Pak wabarakatuh. Dokter yang selalu berbagi ilmu nih. Semangat. Inspirator saya ya. Yes, Dan lanjut. mudah-mudahan amal kebajikan Bapak ini terus disebar dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Tadi saya simak Pak Hasbi ya menyampaikan tentang penelitian di zaman Rasulullah ya. Nah ini saya agak tergelitik dengan ada satu hadis ya bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu ada di perniagaan. Tentunya ini juga di zaman Rasulullah dulu ya, tidak melalui penelitian, cuma tidak seperti sekarang. Penelitiannya kalau sekarang kan ada metode kualitatif, kuantitatif ya, kemudian mix method ya. Kira-kira kalau misalkan kalau dilihat di zaman sekarang ya, kalau misalkan hadis itu diteliti kembali ya, apakah kira-kira menggunakan metode apa itu ya yang baiknya gitu ya. Karena kalau secara tidak langsung tanpa penelitian ya, yang saya rasakan memang benar gitu ya. Jadi dari 10 pintu rezeki itu 9 diantaranya di perniagaan. Karena saya berniaga ya, makanya membenarkan. Jadi teori itu menurut saya benar gitu ya, tapi tanpa penelitian ya, cuma rasa-rasa aja gitu. Asa-asa gitu ya. Rasa-rasa aja. Ya memang kita bisa, Pak Dokter ya, bisa rasakan ini. Ketika kita menjadi karyawan ya, saya 14 tahun jadi karyawan, kayaknya 10 tahun nggak nyampe deh
gaji naik 1 juta ya. Ya, Tetapi kalau betul. di perdagangan, di perniagaan, hari ini kita punya 1 juta, besok 2 juta itu mungkin. Mhm. Hari ini punya 10 juta, besok punya 20-30 juta itu mungkin, atau minggu atau sebulan itu penambahannya 100% itu sangat mungkin. Nah, di situ Mhm. ya. Nah, ini mohon pandangannya ya dari Pak Dr. Misno dan Pak Hasbi ya Siap, mengenai Pak ini Lukman, kira-kira semangat. kalau dijadikan judul sekarang apa nih? Ya, terima kasih Pak Lukman. Pak Hasbi mau jawab dulu, silahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Dr. Misno dan Pak Lukman yang telah bertanya ya tentang hadis apa namanya 9 pintunya itu dari perdagangan ya. Ya. Mhm. Nah, ini menarik ya. Karena kita bisa apa namanya menganalisa ini sebenarnya memang lebih enak itu kuantitatif ya. Jadi dari apa namanya jumlah orang-orang yang berdagang itu ya, itu bagaimana nih perkembangan asetnya ya, perkembangan pendapatannya ya, omsetnya. Nah, ini bisa ya dianalisa secara lebih mudah ya dengan kuantitatif memang. Karena langsung ketahuan angka-angkanya gitu kan. Nah, misalkan nih apa namanya antara jadi pegawai atau karyawan ya, itu coba kita bandingkan ya, misalkan si A karyawan, terus si B seorang pengusaha ya. Nah, terus juga kita harus fair juga ya, apa namanya, objek ini benar-benar harus fair. Misalkan nih sama-sama apa nih, jangan sampai gini jomplang ya, jomplang itu gini, yang pedagang misalkan dia udah pedagang ulung gitu ya, sedangkan yang A ini karyawan ini masih apa namanya, pelangap pelongo Masih gitu ya. baru Nah mulai. itu nggak bisa gitu juga gitu kan, tuh sama aja kalau dalam apa, penelitian kita tuh sama aja kita membandingkan antara BMT dengan bank umum. Nah beda ya kan, BMT jelas kalah lah, bank umum dia udah gede gitu kan. Nah harus apa namanya, objeknya juga harus fair juga atau satu apple to apple gitu ya. Nah coba kita analisa tuh dengan secara kuantitatif. Nah itu biasanya lebih gampang ketemunya tuh gitu Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, sip, Pak Hasbi, semangat. Terima kasih ya. Jadi nanti Pak Lukman nanti belajar pertama kalau kita belajar statistik itu kan ada statistik deskriptif tuh ya. Nah itu dia dideskriptifkan sebenarnya karena analisisnya tidak terlalu mendalam di situ, lebih kepada deskriptif statistik. Tapi kalau dalam Islamic Research Approach justru yang pertama itu kita pastikan dulu ketika kita menemukan riwayat itu riwayatnya itu adalah sahih gitu ya. Nah, ini perlu diperiksa dulu nih, karena saya membaca beberapa literatur itu riwayatnya itu mungkin perlu diperiksa dulu. Makanya nanti urutannya itu adalah ulumul Quran, kemudian ulumul hadis gitu ya. Baru nanti kalau sudah jelas sahih gitu, baru kita detailkan di risetnya, baik itu kuantitatif, kualitatif ataupun mix gitu ya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kan kita ingat dengan sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidina fiha. Ya, jadi siapa saja yang berdusta atas namaku, ya bahwa Nabi tidak bersalah. Ini di bidang ekonomi banyak sekali nih, ya riwayat-riwayat yang ya perlu kita periksa kembali gitu ya. Walaupun nanti mungkin biasanya itu ya hasan li ghairihi biasanya. Kalau hasan masih kita bisa gunakan gitu ya. Ini penting juga, jadi nggak kemudian menerima begitu saja gitu ya. Nah kalau sudah betul banyak yang lain sebenarnya kalau terkait dengan presentasi misalnya syu'bul iman ya, cabang-cabang dari iman itu terbagi menjadi 70 cabang. Nah para ulama itu sudah menyebutkan tuh 70 cabang itu apa saja. Nah tadi kalau secara logik juga kalau pintu rezeki itu cuma 10 ya sangat terbatas sekali gitu, walaupun mungkin dia adalah kiasan ya, nggak mungkin pintu rezeki itu ada 10. Nah, pintu rezeki itu tidak terbatas gitu ya. Nah ini juga perlu dikembangkan. Jadi pertama adalah kajian terkait dengan riwayatnya gitu ya, terutama hadis gitu. Kalau Al-Quran nanti penafsirannya gitu, baru setelah itu kita bicara tentang statistiknya ataupun tadi analisis yang lainnya. Itu ya. Nanti insya Allah kita Sabtu juga belajar Pak
Pak Lukman habis duhur, tenang saja. Mungkin kayaknya nanti saya ke rumah Pak Lukman kayaknya, karena saya ternyata paginya itu di Sahid, di pesantren ngisi, kemudian nanti siangnya mungkin nanti saya ke rumah Pak Lukman lah kayaknya gitu ya. Jadi di kualitatif agak lebih detail. Kita nggak sama saja mau kuantitatif, mau kualitatif atau mix, tinggal yang mau diteliti itu apa gitu ya. Dan juga tadi Pak Hasbi betul, jangan sampai juga terbawa kepada riset metodologi yang dikembangkan from other Islamic civilization ya, bukan berasal dari Islamic worldview. Kita boleh menerima gitu ya, tetapi kemudian juga harus kritis juga gitu ya, tidak asal gitu ya, sehingga risetnya bagus, metode penelitian yang digunakan juga syar'i juga. Ini Pak Hasbi, PR-nya nih Pak Hasbi nih. Jadi kemarin kita sudah sempat di penelitian sebelumnya di tadarus sebelumnya tentang rancang bangun untuk Islamic Research Approach ataupun metode penelitian berbasis paradigma Islam, yaitu tauhid. Nah itu juga terus kita kembangkan, nggak bisa sekali dua kali ya. Para tokoh itu mereka setahun 2 tahun untuk mengembangkan itu. Kalau kita konsen di sana, insya Allah akan menjadi sebuah pemikiran yang lebih mendalam, yang lebih lengkap. Pak Lukman juga sama nih ya, untuk risetnya nih gitu ya, untuk risetnya, sehingga untuk tadi ulumul Qur'annya kuat, ulumul hadisnya itu kuat, minimal itu ketika kita bicara tentang hadis, oh ini benar nih memang diterima gitu. Jadi nggak asal juga gitu ya. Karena ada beberapa yang perlu dilihat kesahihannya. Ya minimal kalau dia hasan boleh juga ya, dengan membaca kemudian menulis kita akan menemukan itu. Baik, terima kasih sudah 10.30. Terima kasih banyak untuk Pak Hasbi Siddiqi MSc. Mudah-mudahan tidak bosan untuk kita bisa sharing lagi terkait dengan riset metodologi. Ya, kemudian juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah gabung sampai jam 11 kurang ya, 10.30. Insya Allah kita lanjutkan. Besok malam kita masih ada lagi khusus ke kuantitatif ya. Kuantitatif insya Allah kita lanjutkan. Ya nanti kalau Pak Hasbi besok masih kita undang juga nanti ya. Kita siap untuk sharing. Demikian kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.